Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa menjelaskan metode pembuatan laporan bulanan pada proyek konstruksi oleh manajemen konstruksi. Yang pertama saya bahas adalah pengertian laporan bulanan. Apa sih laporan bulanan itu? Laporan bulanan adalah informasi segala kegiatan proyek konstruksi pada waktu tertentu dalam sebulan yang disampaikan oleh manajemen konstruksi kepada pemberi tugas. Dalam mengerjakan laporan bulanan ini sangat disarankan untuk dikerjakan secara rutin, tidak ditunda-tunda. Karena selain tertib administrasi, juga akan memudahkan pengendali proyek dalam melakukan kemamputelusuran untuk menganalisa masalah. Dan berikutnya adalah yang melatar belakangi saya dalam membuat metode ini, karena pemberi tugas atau owner itu akan membuat sebuah aset atau bangunan konstruksi, dan pada berjalannya itu terjadilah proses. Nah, di dalam proses itu pemberi tugas membutuhkan informasi progres. Kemudian maksud dan tujuan dalam untuk membuat metode ini, manajemen konstruksi menyampaikan informasi kepada pemberi tugas yang berisikan hasil evaluasi dan saran-saran agar pemberi tugas mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan dapat mengambil langkah-langkah ke depannya dalam penyelesaian proyek. Template ini merupakan standar dasar yang akan diajukan kepada pemberi tugas untuk bisa disesuaikan dengan permintaan pemberi tugas. Isi laporan bulanan ini antara lain pengantar, bab 1 executive summary yang berisikan resume progres, grafik progres, permasalahan umum. Bab kedua evaluasi. Evaluasi itu mengenai tentang kenapa terjadi kendala dan bagaimana antisipasinya atau penanggulangannya. Bab 3 kesimpulan. Untuk bagian ini pengantar bab 1, bab 2 dan bab 3 itu dibuat oleh construction manager. Yang berikutnya adalah bab 4 laporan pelaksanaan, yang terdiri dari mapping, data pengecoran, grafik cor, crushing test, laporan inklino, laporan cuaca, laporan tenaga kerja, rencana bulan ke depan. Isi dari bab 4 ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Jadi tidak harus baku seperti yang tertera pada isi ini. Bab kelima, laporan engineering. Ada shop drawing monitoring, daftar material approval, daftar site instruction, daftar RFI. Nah, untuk bab 4 laporan pelaksanaan ini dibuat oleh site manager karena keterkaitannya tentang lapangan. Bab 5 laporan engineering ini dibuat oleh chief engineering. Kemudian ada lagi bab 6, yaitu laporan administratif. Laporan administratif terdiri dari daftar surat masuk, daftar surat keluar, daftar izin pelaksanaan. Bab 7 berisi lampiran data-data proyek, peta lokasi, struktur organisasi MK, dan dokumentasi pelaksanaan. Ini dibuat oleh administrasi. Pembahasan pertama adalah pengantar. Pada tahap ini berisi penjelasan kepada pemberi tugas
tentang progres pekerjaan secara garis besar. Contoh, pekerjaan struktur sudah mencapai lantai 3. Pekerjaan finishing sedang proses di lantai semi basement. Pembahasan berikutnya bab 1 mengenai executive summary. Yang pertama, berisi progres secara kuantitatif. Disajikan dalam bentuk tabel masing-masing kontraktor pelaksana. Contohnya seperti yang tertera pada modul ini. Berikutnya, berisi tampilan progres dalam bentuk kurva S. Cukup menggambarkan grafik rencana versus realisasi. Nah, sehingga jelas untuk dilihat deviasinya. Jadi kita tidak perlu menampilkan kurva S sesuai pengajuan kontraktor, karena itu terlalu panjang dan itemnya juga terlalu banyak. Jadi kita cukup menggambarkan grafiknya saja. Dan yang ketiga, mengenai executive summary, itu berisi pembahasan tentang permasalahan umum, yaitu pembahasan mengenai kendala-kendala yang terjadi dan sangat dominan menghambat progres pekerjaan. Contoh, proyek deviasi minus 2% itu diakibatkan karena desain pekerjaan struktur RAM yang belum diputuskan oleh perencana. Sudah cukup. Atau bisa kita menggunakan indikator-indikator lainnya yang memang menjadi penyebab dominan dari deviasi minus tersebut. Nah, berikutnya adalah bab 2, yaitu evaluasi. Pada bab ini pengendali proyek melakukan analisa tentang penyebab kendala-kendala yang terjadi yang mengakibatkan terlambatnya progres pekerjaan. Pada evaluasi ini harus dilakukan secara detail. Kenapa proyek itu terlambat? Contohnya, karena suplai material, kurangnya tenaga kerja kontraktor, cash flow kontraktor yang terganggu, pengajuan shop drawing yang terlambat, RFI yang belum terjawab. Nah, sampai akar-akarnya harus ditelusuri agar kita bisa membuat suatu antisipasi di kedepannya dan tidak terulang lagi keterlambatan tersebut gitu. Misalnya menambah tenaga kerja dan jam kerja jika memungkinkan untuk menambah kapasitas harian pada item yang terlambat agar bisa kembali on the track pada master schedule. Yang terakhir, pembahasan kesimpulan bab 3. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil evaluasi pada bab sebelumnya dan memberikan saran kepada pemberi tugas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Contoh, kapasitas dalam pekerjaan chore slab 7 hari per lantai. Sedangkan untuk sisa durasi waktu dalam pekerjaan ini, misalnya kita tidak mungkin untuk mencapai 7 hari per lantai, harus 5 hari per lantai. Bagaimana kita mencapainya? Ya, artinya kita harus menambah sumber daya peralatan, material, atau bahkan tenaga kerja jika diperlukan. Jadi kesimpulan untuk evaluasi bisa dijadikan acuan dalam proyek tersebut untuk membuat target rencana ke depannya dari sisa pekerjaan yang ada. Untuk pembahasan bab 4, 5, 6, dan 7, ini adalah hasil rekapitulasi data harian yang harus diinput rutin agar mudah dianalisa oleh pengendali proyek dan cepat mengambil tindakan jika diperlukan. Di sini dari metode ini saya mengambil kesimpulan isi dalam laporan bulanan
itu harus singkat, padat, informatif, dan mudah dipahami oleh pemberi tugas. Dan yang kedua, sebisa mungkin dikemas dalam bentuk yang menarik untuk dibaca. Ketiga, bisa dilaporkan tepat waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan. Nah, sampai di sini penjelasannya, dan dengan ini saya berharap template ini bisa digunakan oleh para manajemen konstruksi, khususnya di ND dan dunia konstruksi pada umumnya. Untuk link filenya bisa di-download di deskripsi di bawah. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.